Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yenyin Agustin, akan menerangkan tentang ekonomi yang bertema keseimbangan perekonomian terbuka. Jadi dalam sebuah ekonomi itu harus ada keseimbangan untuk menjalaninya. Yang pertama yaitu konsep dasar perekonomian terbuka. Nah, jadi yang pertama ada poin konsep dasar perekonomian terbuka. Saya akan jelaskan perekonomian terbuka yaitu jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, perdagangan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis dan imigrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Jadi kita ada banyak cara untuk berinteraksi dengan negara lain. Mungkin di bidang lain banyak, tapi dalam dunia perekonomian dengan cara perdagangan internasional dan pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis. Jadi ada beberapa cara untuk berinteraksi dengan negara lain. Terus perekonomian terbuka adalah, jadi perekonomian terbuka di sisi lain juga, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional. Jadi sama halnya kayak tadi, perekonomian yang melibatkan berurusan dan berinteraksi dengan negara lain. Nah, selanjutnya yaitu siklus aliran pendapatan. Nah, saya akan menyebutkan intinya, yaitu ada pemerintahan, ada perusahaan, ada rumah tangga, ada penanam modal, institusi keuangan, dan luar negeri. Ini ada beberapa dalam siklus aliran. Jadi SOP-nya dalam aliran pendapatan. Terus ada beberapa faktor yang menentukan ekspor. Jadi dalam melakukan ekspor terhadap luar negeri itu ada faktor yang menentukan. Jadi tidak langsung, tidak bisa semena-mena dalam menjalankan ekspor. Nah, apa faktor-faktor yang menentukan ekspor? Yang pertama adalah barang tersebut diperlukan negara lain dan negara lain tersebut tidak dapat memproduksi barang tersebut, atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Jadi barang tersebut itu diperlukan oleh orang negara lain, tapi negara lain juga tidak dapat memproduksi barang tersebut. Nah, gitu intinya. Jadi intinya kalau barang tersebut udah dipegang negara lain, jadi tidak bisa diproduksi lagi oleh negara lain. Yang kedua yaitu kemampuan barang dalam luar negeri bersaing. Jadi bersaing pasar dunia atau jadi kemampuan barang luar negeri itu akan atau harus bersaing di berbagai pasar dalam hal mutu, kualitas, kuantitas, dan harga. Jadi harga luar negeri itu akan bersaing ketat di pasaran dengan beberapa negara lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi ekspor dan perubahan. Nah, di sini ada gambar ya. X, Y, X, O, Y, fungsi ekspor. Jadi nanti saya akan jelaskan biar lebih paham. Nah, tadi saya sudah menjelaskan faktor-faktor yang menentukan ekspor, dan sekarang faktor-faktor yang menentukan impor. Jadi sama halnya dengan ekspor. Jadi gak bisa semena-mena melakukan impor, harus ada faktor, harus ada sebab yang menentukan terjadinya impor.
ada berapa macam, yaitu 4. Yang pertama adalah dalam sirkulasi aliran pendapatan diasumsikan barang impor oleh rumah tangga, walau dalam praktiknya barang-barang tidak hanya diimpor rumah tangga tetapi juga pemerintah dan perusahaan, sehingga fungsi impor berhubungan dengan pendapatan nasional. Nah, terus yang kedua yaitu semakin tinggi pendapatan nasional atau negara, maka semakin tinggi pula impornya. Nah, persamaan fungsi impor M sama dengan MY dinamakan M, di mana M merupakan tingkat perubahan impor akibat perubahan pendapat masyarakat dan pendapatan nasionalnya. Jadi faktor yang menentukan impor itu yang poin kedua, yaitu semakin tinggi pendapatan nasional atau suatu negara dan maka semakin tinggi pula impornya. Jadi semakin tinggi yang pembelinya itu semakin banyak, maka tingkat impornya tuh semakin tinggi pula, harus saling balance lah, saling naik. Nah, terus persamaannya adalah M sama dengan M-nya. M disimbolkan tingkat perubahan impor ya, yang tadi yang tabel di atas itu. Nah, terus yang poin ketiga, apabila sebagian dari impor tidak bergantung pada pendapatan nasional, maka fungsi impor digambarkan dengan persamaan M sama dengan MO plus MY, dinamakan MO merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi pendapatan nasionalnya. Terus yaitu poin ke 3, yaitu apabila sebagian dari impor tidak bergantung pada pendapatan, maka yang ini nih rumusnya, M sama dengan MO plus MY. MO yaitu simbol merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Poin selanjutnya atau poin keempat yaitu kecondongan mengimpor dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Pengetahuan dari M1 min M2 menunjukkan kecondongan mengimpor yang berkurang. Seperti berubahnya cita rasa masyarakat yang lebih mencintai produk domestik misalnya. Jadi kecondongan mengimpor itu dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Jadi pergerakannya tuh isi rumusnya M1 min M2. Jadi menunjukkan kecondongan mengimpor. Ibaratkan cita rasa masak tuh yang lebih mencintai produk lain, jadi berpaling. Terus yang selanjutnya ada tabel nih, ada gambar fungsi impor dan perubahannya. Nih ada fungsi dan impor dan perubahannya, jadi bisa dilihat kita. Terus selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka ya, jadi ada beberapa poin ya. Dalam keseimbangan perekonomian terbuka dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat AS terdiri pendapatan nasional dalam kurung Y dan impor dalam kurung M AS sama dengan Y plus M. Terus yang selanjutnya, sedangkan pengeluaran agregat AE meliputi pengeluaran RT atau barang produksi dalam negeri. Investasi swasta pengeluaran pemerintah ekspor dan impor. Terus yang selanjutnya, Y dalam kurung AE sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Nah, jadi ada 3 poin ya dalam keseimbangan perekonomian terbuka. Terus
perekonomian 4 sektor komponen pengeluaran agregat, yaitu komponen AE sama dengan CDN plus I plus G plus X M CDN. Pengeluaran konsumsi RT atau produksi yang dihasilkan di dalam negeri. Terus nih simbolnya yang tadi ada, kan ada I, ada G, ada X. Apa itu maksudnya? Ini maksudnya kalau I itu disimbolkan sebagai investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan untuk menghasilkan produksi. Nah, jadi I itu disimbolkan seperti I ya yang tadi. Terus G apa katanya? Simbol G yaitu pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negerinya. Jadi pengeluaran pemerintah dan barang jasa jadi diperoleh itu dari dalam negeri, jadi dari negara kita sendiri ya. Terus X apa simbolnya? X itu ekspor dan M impor. Dan untuk ketentuannya tadi saya sudah jelaskan ketentuan faktor-faktor ekspor dan impor. Terus perekonomian 4 sektor keseimbangan pendapatan nasional nih. Jadi poin selanjutnya itu ada perekonomian 4 sektor keseimbangan pendapatan nasional. Syarat syarat keseimbangan pendapatan nasional. Konsumsi rumah tangga dalam kurung C plus investasi perusahaan dalam kurung I plus pengeluaran pemerintah. Nah, jadi terus saya langsung aja penawaran dan pengeluaran agregat agregat. Rumusnya yaitu rumus dari penawaran dan pengeluaran agregat yaitu Y tambah M sama dengan C tambah I tambah G tambah X. Jadi Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X min M. Terus yang selanjutnya adalah suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka, yaitu rumusnya C plus I plus G plus dalam kurung X min M sama dengan C plus S plus T. Terus I plus G plus X plus sama dengan S plus T dan plus M. Nah, kita langsung ke contoh soal aja biar dapat dipahami. Diketahui yang pertama fungsi penggunaannya yaitu berapa katanya? C sama dengan 500 ditambah 0,80 yard. Nah, terus yang kedua yaitu diketahuinya ya adalah pajaknya 25% dari pendapatan nasional dalam kurung T sama dengan 0,25 Y. Terus yang selanjutnya investasi swasta bernilai sama dengan I sama dengan 500. Terus pengeluaran pemerintahnya G-nya 1000. Terus ekspor kegiatan bernilai X sama dengan 800 manakala dalam kurung M sama dengan 0,1 yard. Terus misalnya tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional 6.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. Terus yang kedua, tentukan pendapatan nasional pada keseimbangannya. Sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama. Fungsi konsumsi C sama dengan 500 ditambah 0,80 yard. Selanjutnya C sama dengan 500 ditambah 0,80 dalam kurung Y dikurangi T
Selanjutnya C sama dengan 500 ditambah 0,80 dalam kurung Y dikurangi 0,25 yard. Terus selanjutnya C sama dengan 500 ditambah 0,8 yard. Terus pertanyaan yang kedua yaitu pendapatan nasional pada keseimbangan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M sama dengan 500 ditambah 0,6 yards ditambah 500 ditambah 1000 ditambah dalam kurung 800 dikurangi 0,1 yards. Terus 0,5 yards sama dengan 2800, yardnya sama dengan 5600. Nah, dari tema keseimbangan perekonomian terbaik itu ada banyak hal ya, ada banyak keuntungan tersendiri, ada banyak. Jadi intinya untuk berinteraksi dengan negara lain, berinteraksi dengan orang lain tuh dengan ada beberapa cara ya dalam bidang ekonomi. Dan tadi saya sudah menjelaskan kesimpulan penjelasannya, meskipun saya nggak terlalu rinci, mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf saya agak kurang enak tenggorokannya jadi sering batuk, dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas, yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Kekurangannya datang dari diri saya dan kelebihan datang dari Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.